Nah, berikutnya teman-teman, ini adalah teman-teman pertimbangkan untuk sisa formasi yang masih ada ya, meskipun ada yang lolos, kemudian juga tambah dari guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Kita harus hindari dua kategori peserta ini teman-teman. Yang pertama, untuk ijazah atau serdiknya linear dengan TIK ini. Teman-teman bisa manfaatkan surat edaran Dirjen GTK terkait tentang linearitas ijazah dan juga serdik. Saya yakin bagi sobat-sobat guru honorer yang ketika login akun SSCASN mendapati ada tampilan seperti ini, tentunya rasanya tidak karuan ya. Di sini artinya kita tidak lolos untuk seleksi P3K guru yang tahap 1. Pada video ini saya akan mengajak sobat-sobat yang tidak lolos tahap 1 ini untuk segera move on ya. Kita tidak usah terlalu meratapi apa yang sudah terjadi. Nah, langkah berikutnya ini adalah kita harus selalu optimis untuk terus melangkah ke depan, teman-teman. Nah, sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang jika kita tidak lolos di ujian tahap 1, yaitu kira-kira bagaimanakah strategi yang harus kita ambil untuk memilih formasi di ujian P3K tahap 2. Sobat-sobat semuanya, strategi ujian PTKK Guru yang tahap 2. Nah, penyebab peserta ikut ujian di tahap 2 itu diantaranya adalah yang pertama, dikarenakan tidak lulus passing grade ya, baik itu passing grade kategori 1, passing grade kategori 2, maupun passing grade kategori 3. Yang kedua, ini adalah kita sebenarnya lolos passing grade ya, baik itu passing grade 1, 2, maupun 3, akan tetapi kita tidak kebagian formasi teman-teman. Nah, bagi sobat semuanya yang ingin lulus untuk ujian yang tahap 2, maka saya akan mengajak sobat semuanya untuk marilah kita bersama-sama melakukan tracking dan juga analisis ya, untuk menemukan formasi yang terbaik yang memungkinkan kita untuk bisa lulus di tahap 2. Kira-kira untuk strategi yang harus kita ambil teman-teman, ini bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, langkah pertama untuk kita melakukan tracking dan juga analisis data dari hasil seleksi PTKK Guru yang tahap 1. Ini adalah yang pertama. Di sini kita unduh dulu teman-teman, yaitu, daftar peserta ujian PTK Guru untuk yang tahap 1 di instansi kita masing-masing. Kita ini bisa unduh di sscasn.pkn.go.id, kemudian kita enter. Berikutnya, setelah kita sampai di portal, maka kita pilih layanan informasi, kemudian hasil seleksi P3K Guru. Selanjutnya, di sini teman-teman bisa pilih kalian itu masuk di provinsi mana. Ya, di sini saya misalkan Provinsi Jawa Timur. Kemudian setelah sampai sini, maka teman-teman coba perhatikan, setelah ini kita pilih provinsi kita unduh hasil seleksi tahap 1. Nah, teman-teman, setelah kita sampai di tahap ini, maka teman-teman pilih saja kabupatennya ini yang mana. Nah, misalkan kalau saya ini di Kabupaten Ngawi, nanti di tahap 2 saya ingin melakukan tracking dan juga analisis, ini kita klik di sini ya, Kabupaten Ngawi, teman-teman klik saja. Selanjutnya di sini teman-teman akan mendapatkan file PDF yang seperti ini, Kap Ngawi. Ini teman-teman. Kemudian teman-teman bisa klik double untuk membukanya. Nah, nanti di sini kita akan bisa melihat yaitu untuk hasil seleksi PTKK Guru yang tahap 1 itu adalah kurang lebihnya seperti ini. Nah, berikutnya setelah teman-teman ini berhasil mengunduh dan juga membuka file ini, langkah berikutnya ini adalah ada yang harus kita catat teman-teman. Nah, di sini ada hal yang harus kita catat ya, yaitu di antaranya teman-teman, yang pertama, ini yang perlu kita catat, ini adalah kita pelajari dari data tersebut, kira-kira ini manakah formasi atau sekolah yang sepi peminatnya. Jika kita sudah menemukan sekolah yang sepi peminat, asalkan nanti linear dengan ijazah atau serdik yang kita miliki, maka nanti kita pilih saja teman-teman. Kemudian yang kedua, kita pelajari di sana sekolah yang tidak ada yang lolos teman-teman dari pesertanya ya. Kemudian jika ada yang lolos, maka sisa formasi yang masih tersedia itu nanti berapa? Karena nanti akan kita analisa juga dengan, pesaing kita juga ya.
Berikutnya, kita cek juga formasi yang masih tersedia itu banyaknya itu berapa. Kemudian kita bisa tentukan formasi yang masih ada, jika ada yang lolos ini masih banyak ataukah masih sedikit. Nah, nanti semakin masih banyak yang tersisa, maka peluangnya ini semakin besar, teman-teman. Kemudian kita harus hindari dua kategori peserta ini, teman-teman. Yang pertama, ini adalah peserta yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, untuk peserta yang serdik ini mengapa kita hindari? Dikarenakan untuk teman-teman yang memiliki serdik ini nanti mendapatkan afirmasi untuk kompetensi teknis itu adalah 500 poin ya, atau 100%. Artinya bagi teman-teman pemegang serdik ini nanti akan langsung lulus ya, hanya dengan memenuhi dari kompetensi manajerial dan sosiokultural serta wawancaranya dimaksimalkan. Untuk yang teknis ini auto lulus, teman-teman. Kemudian kita hindari juga untuk peserta yang usia di atas 50 tahun. Mengapa, teman-teman? Untuk peserta yang di atas 50 tahun, ini nanti menurut perankingan passing grade kategori 2, ini adalah untuk kompetensi teknis, ini dibebaskan, teman-teman. Jadi untuk yang peserta 50 plus tidak perlu dihitung untuk hasil nilai teknisnya itu berapa. Yang hanya dihitung itu adalah manajerial sosiokultural dan juga wawancara itu diturunkan ya dari PG1. Nah, sekarang coba kita analisis, teman-teman. Dari data yang berhasil kita unduh tadi, ini adalah kita berikan contoh yang SPP minatnya itu seperti apa, tidak ada yang lolos seperti apa, sisa formasi seperti apa, dan seterusnya. Yang pertama, teman-teman, untuk yang SPP minat, ini teman-teman bisa ambil contoh yang ada di sini ya. Misalkan di sini untuk kelompok jabatan guru TIK, formasinya di SMP 1 Widodaren, di sini ada 2 formasi, teman-teman. Namun di tes tahap 1 di sini tidak ada yang mendaftar sehingga di datanya ini masih kosong. Nah, ini bisa menjadi referensi teman-teman di tahap 2 untuk nanti dipilih ya. Asalkan teman-teman untuk ijazah atau serdiknya linear dengan TIK ini. Teman-teman bisa manfaatkan surat edaran Dirjen GTK terkait tentang linearitas ijazah dan juga serdik untuk digunakan mendaftar di P3K Guru, teman-teman. Atau teman-teman nanti pantau saja di akun masing-masing ketika memilih formasi di tahap 2, itu sistem akan mengantarkan kita untuk memilih formasi mana yang bisa kita lamar dengan serdik atau ijazah kita ya. Misalkan juga di sini ada formasi PKN, teman-teman. Nah, untuk jabatan fungsional guru ahli pratama guru PKN di SMP 4 Karanganyar. Ini ada satu formasi, akan tapi di tahap 1 ini tidak ada yang mendaftar. Ini bisa teman-teman jadikan referensi untuk nanti didaftar ya. Asalkan serdik dan atau ijazahnya ini linear dengan PKN ini. Nanti akan dibantu oleh sistem untuk menunjukkan mana-mana saja formasi jabatan yang linear dengan ijazah atau serdik kita. Nah, berikutnya teman-teman, di sini teman-teman simak yang bagian ketiga ya, yaitu teman-teman lihat pada bagian yang untuk jabatan dan juga untuk formasi yang tidak ada yang lolos, teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan kira-kira itu yang tidak lolos itu yang mana saja. Nah, misalkan saja di sini ada yang tidak ada yang lolos, teman-teman, dalam satu jabatan dan juga formasi yang ada ya di tahap 1. Selanjutnya, setelah itu teman-teman lihat ya, dipelajari nilai mereka itu berapa. Apakah mereka ada afirmasinya atau tidak. Nah, kemungkinan yang tidak lolos ini, teman-teman, ini nanti kemungkinan akan mendaftar di sini lagi ya. Dikarenakan kemungkinan kalau misalkan kita lihat dari topografi daerahnya, ini adalah di daerah pegunungan, teman-teman. Jadi biasanya kalau di daerah pegunungan, ini pendaftar dari tempat asal itu juga akan memilih formasi yang tetap di situ ya. Mungkin teman-teman bisa memanfaatkan data yang teman-teman sudah unduh tadi untuk dijadikan bahan referensi. Kemudian dari daftar yang tidak lolos ini, teman-teman, kalian bisa cek untuk nilai yang mereka dapatkan. Misalkan di sini nilai yang didapatkan ini adalah ada 250. Kemudian di sini sekian ini nilai tertingginya 250. Kemudian di bagian afirmasi dari semua peserta yang ada di sini, ini tidak ada yang mendapatkan afirmasi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti bisa gunakan ini untuk didaftar ya.
Dari formasi yang dibuka di tahap satu, tentunya teman-teman juga membandingkan tentang jumlah peserta yang mengikuti di ujian tahap satu dan juga tidak lolos dengan data-data yang lainnya. Misalkan, untuk di sekolah yang pertama ini ada 6 pendaftar teman-teman, dan semuanya ini tidak lolos. Kemudian untuk nilainya ini mereka segini. Kemudian afirmasi mereka juga nggak dapat. Kemudian teman-teman bisa cari lagi, misalkan di sini ada di SDN ini teman-teman. Nah, di sini, ini ada satu formasi ya, ada satu formasi dan kebetulan di sini juga tidak lolos teman-teman. Di sini untuk nilainya ini adalah, dan di sini tidak ada, afirmasi yang didapatkan oleh peserta yang ada. Nah, di sini teman-teman bisa jadikan referensi untuk nanti, sebagai strategi yang bagian ketiga tadi. Nah, berikutnya teman-teman, ini adalah teman-teman pertimbangkan untuk sisa formasi yang masih ada ya, meskipun ada yang lolos, asalkan masih ada sisa formasi, itu nanti tentunya akan, masih ada peluang teman-teman. Coba dibandingkan, misalkan, di sini di pelayan ini ya, ini ada 2 formasi, pendaftarnya ini hanya satu saja, dan di sini tidak lolos. Ini adalah guru induk teman-teman, di sini ada kode X-nya, ini adalah guru induk, kebetulan juga tidak lolos. Teman-teman bisa cek untuk perolehan nilai akhirnya adalah segini, karena tidak mendapatkan afirmasi. Nanti bisa jadi bahan untuk referensi ya di tahap 2. Kemudian kita bandingkan dengan satunya teman-teman. Nah, di sini ini ada, 3 formasi teman-teman. Nah, di sini ada 3 formasi. Kebetulan di sini pesertanya itu guru induknya 2 ya. Di sini ada kode X semua. Dan sini passing grade 1, P1 ini adalah L semua. Nah, ini ada afirmasi-afirmasinya. Meskipun di sini ini L semua, ini lulus. Yang perlu kita ingat, di sini formasi adalah 3. Yang lolos ini baru 2 dari guru induk. Artinya ini nanti di tahap 2 masih akan terbuka ya untuk formasi ini. Nah, ini nanti masih ada satu formasi yang bisa kita pilih ya. Kita timbang-timbang, apakah nanti kita pilih yang ini, ataukah nanti kita pilih yang satunya ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman tentunya harus membuat kalkulasi yang mantap ya sejak dini. Sama halnya juga di sini untuk formasi guru agama Islam ini ada satu formasi ya. Di sini nggak ada pendaftarnya, ini teman-teman nanti bisa cek untuk nanti kira-kira ada pesaing yang banyak nggak di sana. Sayangnya di sini kita tidak bisa melihat, untuk pesaing kita ya ketika melakukan pendaftaran. Tentunya ini nanti akan menjadi, sebuah bahan bagi teman-teman yang di sini sudah, masuk pada lulus passing grade. Nah, di sini ada P1, P1, P3. Nah, dari 3 kawan ini nanti kita, teman-teman ini akan memilih kembali formasi di tahap 2 ya. Di sini sudah passing grade semua. Nanti untuk nilainya ini masih bisa dipakai untuk yang tahap 2. Asalkan memilih lokasi formasi, memilih formasi dengan satuan pendidikan yang sama ya, dengan jabatan yang sama pula. Selanjutnya yang perlu kita hindari teman-teman, ini adalah, dari yang memiliki serdik ya. Jadi teman-teman bisa memperkirakan, kira-kira kalau saya melamar di sana, itu nanti ada pesaing yang memiliki serdik atau tidak. Di daerah sana itu ada guru-guru swasta yang sudah mendaftar atau, belum, khususnya teman-teman yang dari guru swasta yang memiliki serdik ya. Karena seperti yang kita ketahui, guru yang memiliki serdik itu adalah rata-rata dari guru swasta dan juga dari, teman-teman lulusan PPG. Nah, untuk daerah domisili yang akan kita lamar, itu apakah ada yang memiliki, eee, serdik dari lulusan PPG ataukah tidak? Tentunya teman-teman kalau misalkan nanti bersaing dengan serdik itu adalah seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada sebuah kasus misalkan ya, ini teman-teman tentunya juga sudah melihat yang di-share oleh teman-teman yang ada di Facebook ya. Nah, di sini, misalkan ini teman-teman, dalam satu sekolah ini ada guru induknya satu, dia tidak lulus. Nah, di sini pesaingnya ada banyak banget teman-teman. Jadi semua ini lolos ya, semua lolos passing grade. Dan rata-rata di sini memiliki afirmasi A semua teman-teman. A itu adalah afirmasi sertifikat pendidik. Ada yang akumulasi AB, serdik dan juga, usia di atas 35 tahun. Nah, ini bahkan ada yang K2 juga teman-teman. Nanti tetap di-ranking teman-teman. Untuk yang tahap 2 ini nanti, jika teman-teman menemukan yang seperti ini, tentunya teman-teman mendapatkan saingan yang sangat berat ya. Dikarenakan untuk yang memiliki serdik, ini nanti bisa langsung lulus mendapatkan poin maksimal 500 poin.
Dan yang perlu menjadi catatan kita teman-teman, bahwa di ujian P3K Guru tahap 2, inilah nanti nilai passing grade di tahap 1 ini bisa dipakai di tahap 2. Asalkan teman-teman ini lulus passing grade ya di tahap 1 dan juga memilih formasi dan jabatan yang sama dengan ketika ikut ujian tahap 1. Kemudian di tahap 2 ini nanti kita tambah pesaing teman-teman. Jadi tambah dari teman-teman guru swasta dan juga lulusan PPG. Yang mana kebanyakan mereka ini memiliki sertifikat pendidik. Kemudian tidak ada lagi penguncian formasi guru induk seperti di tahap 1 ini. Sebagai contohnya teman-teman, misalkan di sini Bu Santi itu adalah guru geografi SMP. Pada ujian tahap 1, Bu Santi ini dia melamar dan ikut ujian tahap 1 di SMP 1 Anggrek. Kebetulan kalah peringkingan. Nah, di tahap 2 itu ada formasi yang terbuka ya, formasi guru kelas di SDN 1 Mawar, kemudian formasi guru IPS di SMP 3 Mawar, kemudian di SDN 2 Noah ini ada formasi guru kelas, kemudian ada formasi guru IPS di SMP 5 Melati. Nah, di sini teman-teman, nilai passing grade dari Bu Santi di tahap 1 ini bisa dipakai kembali ketika beliau ini melamar di tahap 2 itu di ini, formasi guru IPS SMP ya. Kemudian dia melamar di sini. Ini masih bisa dipakai. Tapi ketika beliau itu pindah melamar ke sini, guru kelas ini, nanti nilainya sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, ini adalah terkait tentang nilai tahap 1 yang masih bisa dipakai di tahap 2. Kemudian di SDN Manukan 2 misalkan teman-teman, untuk di tahap 2, misalkan di sini ada 2 guru honorer yang juga tidak lolos pada ujian tahap 1. Sementara di sini hanya ada satu formasi teman-teman, yaitu Asis dan Randy. Jadi kebetulan mereka guru honorer di sini. Nah, nanti di ujian tahap 2, nanti yang bersaing memperebutkan ini bukan hanya dari 2 guru honorer ini saja ya, Asis dan Randy. Nanti akan tambah saingan, yaitu yang pertama ada guru honor sekolah negeri dari sekolah lain yang kebetulan kalah peringkingan di sekolahnya atau tidak lulus passing grade di sana. Juga nanti akan tambahan dari honorer K2 yang nggak lulus teman-teman. Kemudian juga tambah dari guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Yang mana untuk guru honor swasta ini kebanyakan sudah memiliki serdik ya kalau di daerah kami rata-rata. Kemudian untuk lulusan PPG ya dinamakan lulusan PPG ini pasti sudah memiliki serdik. Demikianlah sobat semuanya, maka dari itu sobat semuanya ini harus segera atur strategi sejak dini ya, supaya nanti bisa berhasil di ujian yang P3K Guru tahap 2.